perlawanan, jangan diam, lawan. 9 tahun perjalanan pemerintahan rezim Jokowi ditandai dengan statement tentang berbagai macam kebijakan yang berkaitan dengan pemilu presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Beberapa waktu yang lalu, berbagai macam organisasi masyarakat sipil, termasuk Forum Cinditiro menyatakan statement bahwa inilah pemilu terburuk sepanjang sejarah karena penuh dengan cacat moral, cacat etik, dan cacat keadaban. Statement ini berawal dari jejak rekam kerja-kerja rezim Jokowi selama 9 tahun. Salah satunya masih lekat dalam ingatan kita, tragedi 3 tahun yang lalu, 2022, yaitu serangan aparat kepolisian gabungan dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat dan aparat sipil yang lainnya yang jumlahnya tidak hanya puluhan tetapi ratusan orang, bahkan warga menyatakan jumlahnya ribuan. Tragedi Wadas melawan. Hari ini kita akan berbincang mengingat kembali jejak-jejak yang telah ditinggalkan oleh rezim Jokowi yang kini sedang sibuk berkontestasi untuk mengawal keluarga besarnya untuk menduduki kursi kepresidenan pada tahun 2024. Tak hanya rezim Jokowi yang direpresentasikan dengan anak-anaknya, tetapi juga capres yang lainnya. Berbicara Wadas, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Ganjar Pranowo. Telah hadir bersama kita korban dari rezim Jokowi dan juga rezim Ganjar Pranowo. Kita akan berbincang tentang bagaimana sebenarnya perjalanan Wadas sebagai representasi dari bentuk ketidakadilan atas rezim hari ini. Halo Mas Budin. Halo Mbak. Sehat Mas? Ya alhamdulillah Mbak, mending. Masih tetap melawan? Insya Allah Mbak. Ceritanya gimana Mas? Ceritanya ini kalau kita bicara Wadas hari ini mulai menghangat. Barusan ada beberapa statement dari Capres dan Cawapres bahwa Wadas sudah selesai. Wadas tidak lagi ada perlawanan. Kalau bicara Wadas, sebenarnya perlawanan ini apakah memang sudah berhenti atau sebenarnya kalau kita bicara Wadas ini memasuki tahun keberapa? Nah, kalau kita membicarakan perlawanan warga Wadas hari ini ya, kita itu sudah hampir 7 tahun. Kita berupaya berbagai cara agar suara-suara kita itu didengar oleh pemerintah gitu. Jadi dari 2017 kita itu sudah melakukan penolakan. Melakukan penolakan, kita aksi di balai desa. Nah, kita waktu itu memang kita itu belum kenal yang namanya teman-teman dari luar Wadas itu kita nggak kenal. Nah, kita melakukan aksi versi kita coret-coret di alat-alat seadanya. Kita sampaikan bahwa kita itu tidak menyetujui adanya PSN itu atau pengambilan material desa Wadas. Tapi kan mereka itu kan semakin kesini juga akhirnya pemerintah itu di 2018 pemerintah itu mengeluarkan IPL atau izin penetapan lokasi yang sampai hari ini tetap dilakukan meskipun di situ kita melakukan IPL itu sudah habis, kemudian dilakukan pembaruan, kita masih menolak, kemudian diperbarui lagi, kemudian diperpanjang gitu. Total sudah ada berapa IPL Mas? Kalau IPL yang sudah diterbitkan itu 3 atau berapa ya? Setahu karena kita itu juga warga jadi nggak terlalu memahami yang kalau ini sudah berapa kali atau kesekian kalinya. Tapi seingat saya IPL itu di tahun 2018 sampai 2020
itu kan sudah diterbitkan, kemudian habis dilakukan pembaruan atau Ya, apa itu namanya? perpanjangan. Perpanjangan ya. Kemudian perpanjangan habis, mereka melakukan karena kita masih kencing-kencingnya melakukan perlawanan, kemudian mereka memperpanjang. Oke. Nah, setelah tahun kemudian mereka juga belum berhasil, maka mereka melakukan pembaruan lagi. Oke. Terakhir di tahun berapa? Terakhir di tahun 2023 Juni, Oke. waktu IPL habis, pembaruan IPL habis, kita merayakan, ternyata tanpa sepengetahuan kita sebagai masyarakat ya, Wadas khususnya, tiba-tiba IPL itu diterbitkan lagi. Oke. Nah, itu tanpa sepengetahuan dari kita sebagai masyarakat gitu loh. Karena ya itu salah satu upaya mereka memaksa, cara pemaksaan mereka gitu loh. Karena tidak berhasil dengan cara perpanjang, diperbarui, kemudian diperpanjang lagi, kemudian diterbitkanlah lagi sampai hari ini begitu. Oke. Berarti IPL menjadi alat pemerintahan untuk melakukan pemaksaan rencana pertambangan di Wadas, bisa dikatakan seperti itu. Ada nggak bentuk pemaksaan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah? Nah, banyak Mbak. Salah satunya, salah satunya. Saya akan ceritakan salah satunya. Pertama, kita itu berhadapan-hadapan dengan aparatur negara waktu di tahun 2021. Kita itu berhadapan langsung dengan aparat kepolisian waktu itu. Kita bentrok. Waktu itu kita memang pas di hari itu pemerintah itu menetapkan kalau pas hari Jumat bulan puasa itu akan ada sosialisasi. Maka kita bagaimanapun caranya kita pokoknya ini tidak boleh terjadi di Wadas. Maka kita melakukan mujadah di tengah jalan, tapi mereka juga sudah mempersiapkan ratusan aparat waktu di tahun 2021, dan kita itu masyarakat bentrok, dan ada beberapa warga dan teman-teman itu ketangkep 10 kalau nggak salah 11 orang itu ditangkap. Dan di tahun 2023 8 Februari karena pemerintah itu memang tidak bisa keinginannya belum juga terwujudkan untuk melemahkan warga, mereka menggunakan ribuan aparat yang itu dikerahkan di Desa Wadas, dan itu memang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, ribuan aparat. Tapi pernyataan pemerintah hanya 250 aparat, itu mustahil. Dan saya tidak akan sebagai masyarakat tetap akan menyampaikan bahwa mereka sudah mengerahkan ribuan aparat untuk melemahkan warga Wadas gitu loh. Itu di tahun 2023 8 Februari. Gitu. Ada nggak bentuk ancaman lain yang itu kemudian berakibat cukup fatal dalam memperjuangkan tanah di Wadas? Ada. Salah satu yang mereka lakukan setelah kita diintimidasi dengan mendatangkan aparat, mereka itu menggunakan cara-cara yang kalau saya bilang, mereka mendatangi tokoh-tokoh kita, kalau di Wadas namanya kiai lah. Mereka mendatangi kiai, terus nanti kiainya yang menyampaikan ke masyarakat bahwa kita pokoknya didol wae lemah gitu. Nah itu kan itu hanya salah satu. Terus yang lainnya juga mereka menggunakan isu ancaman konsinyasi, dan itu juga disampaikan melalui tokoh-tokoh di situ, entah itu kiai, terus ketua lingkungan, mereka juga sama dilakukan seperti itu. Kalau nanti tidak dilepaskan, nanti tanahmu akan dilakukan konsinyasi, ngambilnya duit itu nanti di pengadilan nanti susah, nanti nggak ada yang nemenin gitu. Oke, artinya berbagai macam tekanan itu dilancarkan oleh pemerintah yang bentuknya itu sangat beragam, mulai dari bentuknya adalah keputusan-keputusan pemerintah
seperti SK surat keputusan gubernur tentang izin penetapan lokasi, kemudian juga surat konsinyasi, kemudian juga soal juga intimidasi kepada tokoh masyarakat. Selanjutnya Mas, apa yang kemudian dirasakan oleh warga terkait dengan berbagai macam ancaman, tekanan, teror, intimidasi, bahkan bisa dikatakan ini adalah bentuk dari represi negara terhadap situasi masyarakat. Ya kalau memang kita melihat yang dirasakan, terutama perempuan ya, kita kan sering membuat di kampung, kayak kita itu kan membuat kegiatan, kadang mujahadah di situ, terus kadang setelah semisal kita merayakan ulang tahun Gemba Dewa misalnya, mereka itu juga teringat di situ loh, atas perlakuan pemerintah yang semena-mena. Ingat kalau anaknya itu diseret-seret paksa, terus jadi ibu-ibu terus anak-anak terutama di situ ya, yang memang sangat terpukul. Terus kalau kita itu saling ngobrol, itu mereka itu kita yang tidak kuat ya melihat mereka ibu-ibu nangis kalau ingat masa-masa itu, begitu sih. Oke, artinya ada dampak psikologis yang itu dialami oleh perempuan, kemudian anak-anak, juga warga yang ada di Wadas atau tinggal di Wadas selama ini. Lalu dari bentuk-bentuk pemaksaan ini Mas, apakah ada upaya yang juga dilakukan oleh warga Wadas untuk membatalkan rencana pertambangan di Wadas? Ya. Nah dari situ kan kita masyarakat kan, kita warga Wadas khususnya sudah melakukan gugatan atau kita mencoba ini mempermasalahkan IPL yang diterbitkan gubernur waktu itu, tapi kan kita dikalahkan ya. Waktu itu kita di Semarang itu kita dikalahkan, dan kita hari ini melakukan PMH di PN Sleman. Itu salah satu upaya cara kita yang hari ini bisa kita tempuh gitu Mbak. Karena kita juga tidak mungkin hari ini kita berhadapan-hadapan dengan pemerintah yang mempunyai semuanya, bahkan aparat ribuan pun dalam sehari kalau mereka mau, mereka bisa saja. Tapi karena hanya cara itu, upaya hukum itu yang bisa kami lakukan, maka itu menjadi pilihan kita hari ini. Oke. Seperti itu. Mas, tadi Mas Budan mengatakan bahwa upaya gugatan pernah dilakukan, tetapi dikalahkan. Tetapi Wadas kembali melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH. Ya. Gimana kalau ini nanti dikalahkan lagi? Ya kalau kita nggak terintimidasi kita menang atau kalahnya, kita yakin lah pokoknya. Pokoknya apapun selama ada peluang maka di situ akan kita tempuh. Semisal nanti kita kalah di PN Sleman, ya kita akan melakukan mungkin gugatan atau akan gugat IPL yang itu diterbitkan tanpa sepengetahuan masyarakat ataupun perangkat desa, maka upaya itu juga akan kita tempuh gitu loh. Dengan ya semoga saja ya dengan kita melakukan PMH atau perbuatan melawan hukum di PN Sleman, harapannya kita itu menang dan pemerintah itu mengabulkan begitu. Itu sih sebenarnya harapan besar kita hari ini. Bagaimana ini Mas dengan upaya di luar jalur hukum? Apakah juga pernah dilakukan oleh teman-teman Wadas, misalnya pelaporan ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, karena ini berkaitan dengan situasi pelanggaran HAM yang dialami oleh warga Wadas? Ya. Setelah 8 Februari kita itu kan membuat surat atau kita itu menyurati 10 lembaga negara waktu itu. Ada Komnas HAM, ada KSP, ada banyak pokoknya. Kalau lembaga negara itulah. Kita mendatangi satu
10 lembaga itu. Kita ke sana di Jakarta waktu itu 1 minggu kita menemui dan kita menyampaikan dan kita menceritakan keluh kisah. Artinya sampai detik ini lembaga negara yang kemarin pada waktu itu dikunjungi oleh teman-teman Wadas, warga Wadas itu belum mengeluarkan statement terkait dengan beberapa kali kejadian represi yang dilakukan oleh negara terhadap warga Wadas. Belum. Nah, soal pernyataan dari lembaga dari ini ya, lembaga hak asasi manusia sendiri, yang itu jelas-jelas hak asasi manusia itu terjadi, pelanggaran itu terjadi di Wadas, mereka itu tidak mau mengakui kalau kita melihat pernyataan Pak Mahfud di publik, kalau kita itu mengada-ada, kalau sebenarnya anjing-anjing itu nggak ada, pukulan-pukulan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sebenarnya nggak di Wadas. Itu kan sebenarnya sudah menjawab ya. Dan kita tahu Pak Mahfud waktu itu menjabat sebagai apa, dan statement Pak Mahfud bahwa dia itu kan juga mendapatkan laporan dari Komnas HAM. Yang jelas-jelas Komnas HAM waktu itu setelah 8 Februari mereka turun di lapangan, lalu dari situ lalu kenapa laporan Komnas HAM itu apakah memang tidak disampaikan ke mereka atau mereka yang menyampaikannya memang tidak sesuai gitu loh. Itu sudah cukup menjawab sebenarnya soal kondisi-kondisi yang terjadi di Wadas. Terakhir Mas, apa harapan Mas Budin untuk para pemimpin negeri ini, baik yang saat ini masih memimpin jalannya roda pemerintahan yang itu berimplikasi kepada teman-teman Wadas, dan apa harapan untuk pemimpin nanti siapapun nanti yang terpilih di pemilu 2024? Ya, harapannya saya itu sebagai masyarakat, siapapun nanti yang akan menduduki kursi kepresidenan, dengan catatan ya lebih mendengarkan atau suara atau keluhan kita sebagai masyarakat. Gitu. Seperti itu saja sih. Baik, terima kasih Mas Budin. Semoga keputusan pengadilan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum bisa terkabul sehingga warga mendapatkan keadilannya. Amin. Begitu juga dengan alam di Wadas tetap mendapatkan pula keadilannya sebagai alam, sehingga masyarakat di Wadas tetap bisa melanjutkan aktivitasnya sebagai petani, sebagai peternak, dan lain-lainnya. Ya, amin. Perbincangan kita dengan Mas Budin membuka mata kita bahwa Wadas belum usai. Wadas masih dihadapkan pada perlawanan terhadap situasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, anak, para lansia, yang mereka semuanya adalah para petani, para peternak yang tidak bisa dilepaskan kehidupannya dari alam desa Wadas yang kini masih terus-menerus dilakukan upaya untuk melakukan kerja-kerja eksplorasi pertambangan. Maka sudah saatnya kita tidak diam melihat semua bentuk-bentuk represi yang itu menghancurkan rasa kemanusiaan kita, rasa keadilan kita terhadap alam, rasa keadilan kita terhadap manusia, terhadap perempuan, terhadap anak. Salam demokrasi, salam perlawanan, jangan diam, lawan.